Jadi ya siap kunanya teh. Shalom. Horas. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini dari tahun 2022 hingga tahun 2023 Tuhan masih persampaikan kita dalam keadaan sukacita, tidak kurang suatu apapun. Sebelumnya secara pribadi saya sebagai istri daripada ketua umum, mohon maaf sama seperti yang disampaikan oleh Eda saya bertumpul tadi. Kalau selama ini saya tidak pernah terlibat ya di berbagai acara atau program-program yang selalu dilaksanakan oleh HBB sejak launching ya, sejak diresmikannya awal 2019 ya. Karena apa ya, saya harus mengurus anak-anak begitu. Mungkin belum saatnya. Nanti setelah anak-anak mungkin sudah bisa ditinggal-tinggal, bolehlah ikut bergabung. Sebenarnya di tahun 2022 pernah komunikasi dengan, kalau nggak salah, Serikandi Satgas Sumatera Utara pernah berkata, kebetulan saya aktivis atau pengurus dari GAMKI, mulai kita ketemunya di GAMKI ya. Kalau orang bilang gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, kalau kami gerakan mencari kawan intim gitu ya. Kita ketemunya di GAMKI, waktu itu beliau wakil ketua bidang hukum GAMKI Kota Medan, saya wakil sekretaris pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saat itu. Jadi kita ketemunya di GAMKI, berlanjut sampai seperti membesarkan rumah masing-masing, membesarkan rumah besar masing-masing. Tapi seturut dengan permintaan beliau, kalau saya jangan ambil bagian sekali, karena memang untuk seorang istri ya, kalau kami cerita seorang istri itu jangan terlalu banyak waktunya mengurus organisasi. Karena jelas kalau seorang istri lebih mengutamakan organisasi ketimbang rumah tangganya, aku jamin pasti berantakan. Karena memang istri itu bukan ditempatkan, memang tupoksinya di rumah, mengurus rumah. Kalaupun berorganisasi, ya nggak semua seperti Puan Maharani, ya. Apalagi kita orang Batak, saya bukan menggurui, kadang kita merasa kayaknya organisasi itu di atas segalanya gitu. Karena mungkin fanatisnya, kecintaannya kepada organisasi. Tapi kalau saya mengatakan, kecintaan boleh, fanatis boleh, tapi jangan melupakan tanggung jawab. Saya sering melihat ibu-ibu yang ikut organisasi sampai lupa masak, lupa mandiin anak, lupa. Saya secara pribadi menyampaikan selamat tahun baru dari kami. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini adalah tahun berkah, tahun sukacita. Kepada semua anggota HBB, mulai dari jajaran DPP, DPD, DPC, DPK, Ransus, apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, apa yang didoakan, Tuhan aminkan di 2023 ini. Mudah-mudahan juga HBB nggak semata-mata hanya kumpul-kumpul, ya. Harus harus naik level secara ekonomi, begitu ya. Jadi mungkin teman Amang Inang boleh semakin menjalin kebersamaan, ya. Kalau orang Batak katanya sakitnya cuma satu, hotel. Kalau di HBB hotelnya jangan ada. Kalaupun mau mendirikan hotel, ya dirikan hotel yang sesungguhnya, ya, bukan kosong. Iya, begitu ya. Jangan saling mencemburui, gitu kan? Artinya HBB ini jadilah organisasi yang menumbuh kembangkan rasa persaudaraan. Karena ini hamba tahun, tumbuh persaudaraan orang Batak itu karena tutur. Ya, tapi jangan rusak gara-gara HBB, kan gitu kan? Iya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam kenal dari saya. Saya bernama, mungkin kita ada beberapa di sini yang sudah kenal. Saya bernama Ruma dan Nenggolan. Kami punya anak 2, yang paling besar umur 10 tahun, yang paling kecil berumur 5 tahun. Ya, anak kami hanya 2 dan hanya 2. Ya, jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan salam kenal, selamat tahun baru, Horas Madihita Saluhutna. Oke, 5 perkenalan teh Perdiabu. Terus selamat kepada Lai Ketua DPC, DPD Sumut atas usahanya. Memang ini menjadi motivasi juga bagi kita
memang Lion bilang apakah bisa dilaksanakan syukuran. Nah, ada ini enggak nih, hanya saja anggota biar jangan salah pengertian. Kemarin tengok bahwa pengurus do sebenarnya ini kan karena Baligani Rohani lai ketua DPC do, tetapi secara menyeluruh kita juga akan adakan acara bona tahun minggu depan. Dan sekali lagi hari Sabtu sudah disampaikan penanggung jawab ketua DPC, ketua DPD do, ketua DPC kepada seluruh anggota, silakan hadir tanpa dipungut. Biasanya kan kita tekan, tapi sekali lagi mungkin ada berkat Tuhan dari kawan-kawan kita udah sediakan. Tetapi sekali lagi mohon segera mengirim data berapa orang kepada ketua-ketua DPK ya, sektor ya Hinan, sektor di data Hinan. Karena abang memang per catering do, tapi kalau umpamanya nanti dimasak 1000, tapi naruh 2000, jangan pula kita disalahkan. Atau sebaliknya kan, tapi di lomba 1000, tapi naruh 500 kan sayang itu. Jadi itu sudah disediakan. Ya, lima merasa untuk pengetahuan. Terus menurut saya ini kan sesuai dengan khotbah pendeta, ini kan udah tahun-tahun politik, kepada semua ketua DPK juga agar mendata anggota. Kadang-kadang kan aku bingung juga, berapa sih anggota Habibie? Kalau saya juga nggak punya data, saya nggak bisa ngomong kan. Jadi dong kota kan, katakanlah mungkin kalau kampanye mau dibagi kaos, berapa anggota ketua katanya kan? Kalau aku nggak punya data kan, bingung saya meminta sesuatu di mana saja kan. Sering-sering lah komunikasi semua data-data itu kadang-kadang kayak pilkada sebelumnya kita yang punya anggota, orang yang menerima sesuatu karena kita nggak punya data kita malah dipakai orang. Mudah-mudahan anggota terus mungkin kalau ada kira-kira DPK ini kan mungkin ada yang mendekati caleg ini segala macam, ya mohon juga terbuka dan bekerja sama. Karena untuk Medan contohnya kan, kalau untuk Medan itu kan kalau dia masuk anggota DPRD Medan atau Deli Serdang, satu dapil itu kan ada beberapa kecamatan. Bagaimana contoh Medan Denai contohnya kan, dia kan gabung Medan Denai, Medan Area, Medan Kota. Jangan pula nanti Medan Denai asing caleg di Medan Kota, terasa sama-sama gagal. Atau terakhir antara kita punya LBH di bidang sosial, kalaupun masih kerja sama satu ambulan, ya ke depan mungkin kan akan kita tingkatkan. Terus sebelumnya memang kan dia sudah mengupayakan ada ternak B2, tetapi lagi penyakitan jadi agak hold dulu. Jadi ke depan mungkin kita akan membuka koperasi. Kebetulan waktu nadang sempat kepada Lai Parabat, Lai Posma, Lai Tobing di situ coba dulu ke depan kira-kira mau buka koperasi kita katanya. Jadi ke depan ada perbaikan ekonomi. Kita juga ngumpul gitu aja. Tentu kan kita berdayakan secara ekonomi. Paparkan lagi dulu sebentar. Posma Parabat. Kebetulan untuk ketua DPD Medan merangki Mega. Jadi selupa Rucon. Larang desa dongat tanda baru bergabung dope lima Lai Tobing. Hamun waktu lo betul betul mulai. Mau lihat ya. Nomor julu kupada hum aja diriku au nomor keluar parasian lupa tobing mengalap boru papahan tolu madia udah danak dua bawah sada boru. Kami tinggal di Jalan Beringin 5 nomor 25 Helvetia. Jadi jonok do tu bagas ni nak kining ketua DPC tidak teh dari Serdang. Jadi Hararoku di son memang beberapa kali pajupang Hamidohot Lai Parapat diajak diundang Rotuson molo au sebenarnya dan nama masuk dope memang di anggota Habibie alai au memang ruas manang na anggota bangsa Batak dua alap kalak Batak dua itu naba dua hon musik sebenarnya awalnya berdiri di Habibieon ngahuboto kebetulan Ison Lai Lamsiang Stompul sebagai ketua umum Habibie sahu taduhami jadi ngaliling masih ada Lai Lamsiang itu jadi
Ido rupaning dongan sahuta kebetulan om waktu buru situ pun jadi bodo kami merlai bodo tong martulang itu jadi natuare adong diskusi ringan dohot lai parapat sebelum nawe adong diskusi ringan dohot lai ketua umum dohot lai parapat di hotel Danau Toba beberapa waktu lalu semua dia pengembangan di HBB untuk ke depan khususnya terkait pengembangan usaha menengah pengembangan bisnis untuk pemberdayaan keluarga besar HBB. Jadi memang untuk berdirinya sebuah organisasi khususnya organisasi masyarakat tidak terlepas dari biaya. Molo natawireng na salilengon rupaning molo berdiri organisasi ba guarna ketua berarti ikut kuat sian segi finansial sian segi materi alai berapa lama wado organisasion asa berdiri kuat secara keuangan kuat secara organisasi imana berarti ikon adong do dana ni organisasi sendiri dang boy pola mengandalkan tu kemampuan ni keuangan ni pengurus ido rona adong pemikiran sian kami rumaneng gua molo di pajongjong songon sada koperasi di HBB Oma sebagai media untuk pengembangan usaha pemberdayaan para anggota dari HBB itu sendiri. Salah satu contohnya semua dia mungkin di koperasi ini dibentuk koperasi ini anon sudah manon terlibat di sini mungkin tetap do anggota HBB nah berkaitan do usaha pasti do di HBB sendiri gudang do akak pengusaha tong baik usaha kecil usaha menengah tapi bukan tetap do pengusaha. Jadi pemberdayaan si songonom sebenarnya dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Mulai diskusi nami konsep nami adong madison pembagian hasil adong masetoran dison contohnya adong masada proyek di karijohon anggota HBB alai sian keuntungan adong masetoran anontung koperasi adong masetoran tu organisasi HBB sendiri. Jadi songonom mah konsep alai dan namatang do memang konsep on tetap do lebih dimatangkan untuk kemudian hari alai harapanna dengan konsep on merdalam organisasi di dohotinggan soal pendanaan radang pola khawatir bahkan molodung berdiri organisasi manangna koperasi organisasi IP lebih mudah do untuk mendapatkan dana baik dari pemerintah, dana CSR dari perusahaan. Kira-kira songoni majo nawui hupasahat apalagi tikion kata kiba kata kabang masian lai para mau lihat deh. Oke, mau lihat di Letubing. Sonerok ni ketum nakin Letubingon salah satu pengusaha susu kambing etawa. Jadi adik lihat nama Morluhon tak boleh keset walak kita sonor koni tak cuma gotu halak adong dohita jala kualitas tangtal itu asing dapat diuji ayo perjolo napa duahon mulai olah bergabung-gabung tu Habibion terus terpikir dah setiap sumber dana ni Habibion ayo mula olasan abang ni basin normal mani lubis do bah jadi mah tahap katungnya nak pula nama tekali aw mangnaholan selek itu do berpikir tahan jadi saya terpikir bagaimana supaya ada kontinuitas jadi salah satu harus ada usahanya apa yang paling gampang koperasi ini didukung oleh pemerintah tinggal kita non diskusi semua dia bentuknya semua dia bentuk usahawan
arang dosa boy mulai koperasi boy senari gawe pemborong, udah melaksanakan pengaspalan, udah menerima pekerjaan pengadaan atau supplier, buat penelitian dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau di HBB kurang ada potensi, alai dan terkodir di Rube, ada potensi sebagai ahli hukum. Jadi di kita berdiri lembaga bantuan hukum HBB. Ngamar dalan alai agak seret. Alana muladong naik perlu pendampingan, tong do besak katong ngalahon, la ongkos. Apalagi maminum. Sepatar mengasih yang halahon, ala seorang dana. Jadi perlu do tapi kiri, nak kurang halahon ahli hukumnya memikiri, alahi membantu. Sepatah si bantu nope, tak terbaca mengalir ongkosna. Mulai jalan ongkosna senang dibantu justru memberatkan. Jadi ikon saling mengerti dari teson. Jadi mau tambahin haduan suatu bidang usaha, apa itu koperasi, mari kita saling mendukung. Udang saling mencurigai. Tapi mah baik koperasi asal langon isi Donald Lewis. Jangan seperti itulah. Itu mah ayam mana masih proyek uang lurus juga. Itu dia begitu Habibie. Saya harap jangan ada seperti itu. Ya mari kita coba buat apa yang bisa kita berbuat. Molo peholat tenaga na bui, tenaga. Alai unang terlalu urang protes, si pata terlalu urang protes pembenan tangan dong. Ima hira-hira nawarapon. Jadi itu ketua umum asa terus kita koordinasi. Kemudian non tambah bentuknya. Jelas saya orang udah terpikir untuk ke depan masalah digital, bagaimana membuat toko HBB online. Karena kurang udah usaha nih HBB, naso dipubliksir tuh be. Kurang na semua foto. Sebagai contoh, masalah catering. Jumlah orang Batak di seluruh kota Medan mungkin jutaan. Dan setiap minggu pasti ada yang berpesta. Wasit petualang orang duita. Alektor perlu terjaga mutu ni cateringi. Udah tahu nak tong jagal nasulak puli. Asal murahin, kan? Jadi mau semua pasti daun nggak percaya bah. Mudah-mudahan tak jadi bah pasti daun jagal nasulak puli deh. Akan segar-segar deh bah. Jadi selalu di misalnya di daerah Pelawan orang berpesta, isi anggota Habibie per catering sih. Tak koordinir. Isi per bunga apa di sini? Puasa pada tutup cini tahu bisa bunga apa? Arong dohita. Jadi asal tapi kiri wahita saling membantu. Kalaupun belum terbentuk nanti badan usaha yang resmi, secara tradisional, mari kita saling membantu. Arong usaha ini dengan transport. Puasa kom naik transportnya halak kita. Coba naik itu. Dengan catatan seluruh anggota HBB harus menjaga mutu, kualitas pelayanan. Unatong alani anggota HBB di panek pesawat nak pulau murki, dan boy soni. Jadi kau tetap jaga kualitas, mampu bersaing. Jadi alanak insyukur don. Di pertama ini dok manja syukur atas usaha baru, syukur tuh keluarganya Dek Niwa. Puasa perlu bersyukur. Dengan adanya usaha ini, ada beberapa orang sudah bisa menjadi sumber penghasilan dan priuk di sekitarnya. Mulut aberek seperti kinasalku sepatah cik doroba. Arongdo di akhir tahun lewat anggota di HBB mengadu tu LBH HBB di lain nasira hepeng mar 25 juta asa karijo. Tapi kerja peraksau. Walau sampai karijo gajinya sangat minim di bawah UMR. Jadi alang-alang semua kita harus bersyukuri. Seberapa orang pun nanti yang bisa tertampung di sini perlu disyukuri dan mudah-mudahan nanti berkembang. Mana bayi solid naik alanang nakining di pasahat lai para pak nakiningan terkait dengan digital. Konsep
donak kening tah koperasi. Mungkin molo setuju dua non pengurus, khususnya pengurus DPP, DPD, tetap dipakai sistem digitalisasi menggunakan aplikasi. Artinya di sana non aplikasi pendaftaran anggota HBBP tetap melalui aplikasi, jadi terdata sebenarnya pun lailan siang nak kilingan yang diwoto jadi anggota ni HBB. HBB perlu daftar melalui aplikasi, jelas berapa anggota HBB, termasuk ketua DPC, ketua DPK, jelas manot disi, termasuk manot disi. Memang butuh biaya yang lumayan besar. Molobui tapai di aplikasi termasuk marketplace. Marketplace isi nomor jual di son anggota HBB, isen pembelina anggota HBB plus masyarakat sekitar, masyarakat luas. Podo sebenarnya perlu dibentuk untuk pemberdayaan anggota HBB sendiri. Kemudian dia do sumber dana berikutnya, muluna betul-betul do kita nomor organisasi memang. Sebelum kami diskusi ada yang di iuran bulanan 10.000 sebulan. Iko komitmen do kita isolon. Menggunakan intelektual seperti korporasi. Korporasi dalam artian songonon. Isi mana mau bentuk koperasi, berapa dana yang dibutuhkan untuk pembentukan koperasi, katakanlah 100-200 juta, berapa orang ini, jadi ditentu nilai sahamnya per lembarnya berapa lep punya masing-masing anggota, baru dihitung mamuse konversi mamuse iwana tu persentase. Kemudian pendirian makno sebagai penentu, ya, pengambil kebijakan. Boy do muse anggota na baru menang na anggota na lama na bergabung untuk koperasi bisa, tetapi dengan harga saham yang berbeda. Semakin tinggi nilai koperasi, maka nilai sahamnya akan semakin tinggi. Impact na tu na jual masuk, impact na harga saham na lebih mahal. Oke, kita nggak usah cerita ngambil keuntungan dari koperasi itu, walaupun kita udah masuk modal di situ. Kita nggak usah cerita masalah keuntungan. Keuntungan kita alokasikan untuk organisasi HBB, untuk koperasi itu sendiri. Terus apa keuntungan dari pendirinya? Apa keuntungan dari pemegang sahamnya? Nilai sahamnya akan semakin tinggi. Bisa nggak diperjualbelikan? Bisa. Nah tadi harga sahamnya contohnya baik maju 10.000 per lembar saham, ya mungkin untuk beberapa tahun kemudian karena aset dari koperasi sudah semakin tinggi, harga 10.000 bisa menjadi harga 100.000, bisa menjadi harga 1 juta, tergantung kita sendiri bagaimana kita mengembangkan koperasi itu sendiri. Jadi nampak mana koperasi, tetapi konsepnya tetap do konsep nih perusahaan menang korporasi gudang do perusahaan alai belum tentu korporasi. Jadi bagaimana kita mendapatkan uang, mendapatkan modal tanpa menggunakan uang bank, tetapi menggunakan mendapatkan modal dari bantuan atau dari pemodal keluarga dari HBB itu sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mau lihat ya?